Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laili Nur Iksani dengan NPM 211000046. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu resume yang saya buat dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6 mata kuliah antropologi hukum. Lalu selanjutnya langsung saja kita masuk ke pertemuan pertama yaitu mengenai antropologi secara umum. Antropologi ini berasal dari dua akar kata Yunani, yaitu anthropos yang artinya orang atau manusia, dan logos yang artinya ilmu atau nalar. Menurut kamus, antropologi ini dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang berusaha mencapai pengertian tentang makhluk manusia dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik, kepribadian, masyarakat, serta kebudayaannya. Dari analisis asal-usul kata tersebut dapat disimpulkan bahwa antropologi merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia dalam interpretasi lebih luas. Antropologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki sifat manusia secara keseluruhan dan menempatkan manusia dalam konteks yang lebih berharga. Lalu, masih dalam antropologi secara umum, yaitu pemahaman antropologi dalam rangka perbandingan ini bersifat komprehensif. Dalam arti elemen-elemen yang diambil untuk dibuat perbandingan sungguh memberi satu pemahaman yang menyeluruh berkenaan dengan kehidupan manusia yang baik pribadi maupun kelompok. Oleh karena itu, studi perbandingan antropologi ini mencakup manusia, karyanya, dan keberadaannya secara keseluruhan, seperti yang terlihat secara struktural dalam penjelasan tentang dua komponen utama kehidupan manusia, yaitu individu sebagai makhluk sosial dan entitas pribadi. Lalu selanjutnya ada antropologi menurut para ahli. Pertama ada menurut Koncaraningrat mendefinisikan antropologi sebagai ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mengamati aneka warna, bentuk, fisik masyarakat, serta kebudayaan yang dihasilkannya. Sedangkan menurut Profesor IGD AB Wirananta, antropologi ini merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia sebagai makhluk masyarakat. Maka itu, perhatian antropologi ditujukan pada sifat khusus badani, secara produksi, tradisi, dan nilai-nilai yang membuat pergaulan hidup satu masyarakat berbeda dari yang lainnya. Sedangkan eh, Profesor Banananta, yaitu antropologi juga memandang persoalan manusia sebagai makhluk biologis dan makhluk sosial secara holistik dan integral atau menyeluruh, alias tidak secara terpisah. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup antropologi. Yang pertama ada antropologi fisik atau physical anthropology atau antropobiologi, yaitu antropologi fisik ini mempelajari manusia sebagai organisme biologis, melacak perkembangan manusia menurut evolusinya, dan menyelidiki variasi biologis dalam berbagai jenis atau spesies. Lalu yang kedua ada antropologi budaya atau eh, cultural anthropology, yaitu antropologi budaya yang memfokuskan perhatiannya kepada kebudayaan manusia ataupun cara hidupnya dalam masyarakat. Lalu pada pertemuan yang kedua ini terdapat perkembangan antropologi. Nah, antropologi ini terbagi atau mengalami beberapa tahap, yaitu pada tahap pertama sekitar sebelum tahun 1800-an. Nah, pada tahap ini itu terjadi ketika orang-orang Eropa Barat itu mulai menjajah berbagai benua. Nah, dari hal tersebut kemudian menghasilkan kisah-kisah perjalanan, laporan, tulisan pada musafir, pelaut, pendeta yang memuat deskripsi adat istiadat, susunan masyarakat, bahasa, dan ciri-ciri fisik yang beraneka ragam. Lalu yang pada tahap kedua yaitu pertengahan abad ke-19 mulai muncul karangan-karangan yang menyusun bahan etnografi yaitu yang pada tahap satu berdasar pendekatan evolusi manusia. Lalu setelah itu muncullah anggapan bangsa Eropa Barat sebagai masyarakat berperadaban tinggi, sedang luar Eropa sebagai masyarakat primitif. Lalu pada tahap yang ketiga
yaitu sekitar pada abad 20, yaitu terjadi fase kolonialisme imperialisme, yaitu eksistensi negara Eropa atau Amerika. Nah, ini tuh dimulai dari permulaan abad ke-20, lalu tujuannya itu bersifat praktis, yaitu mempelajari masyarakat dan kebudayaan suku-suku bangsa di luar Eropa guna kepentingan pemerintahan kolonial dan untuk mendapatkan suatu pengertian tentang masyarakat masa kini yang kompleks. Lalu yang selanjutnya ada tahap 4, yaitu sesudah tahun 1930. Nah, pada tahap ini itu terdapat pembaharuan dan penemuan ilmu antropologi. Pada tahap ini juga antropologi ini memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama ada tujuan praktis, yaitu mempelajari manusia dalam aneka warna budaya untuk membangun masyarakat tersebut. Lalu yang kedua ada tujuan akademis, yaitu untuk mencapai pengertian tentang manusia pada umumnya melalui budayanya. Lalu pada tahap selanjutnya yaitu sudah tahun 1930, yaitu yang pertama ada tujuannya itu bersifat praktis dan akademikal. Nah, akademikal ini mencari pengertian tentang manusia pada umumnya dalam mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat, dan kebudayaannya. Lalu yang ketiga ada praktis, yaitu mempelajari manusia dalam aneka warna suku bangsa guna membangun masyarakat suku bangsa itu sendiri. Lalu yang selanjutnya ada cabang-cabang ilmu antropologi. Nah, yang pertama itu ada somatologi. Nah, somatologi ini mempelajari tentang terjadinya aneka ragam jenis manusia dengan dipandang ciri fisiknya. Lalu yang selanjutnya ada paleoantropologi, yaitu mengkaji tentang asal-usul terjadinya manusia dengan menggunakan fosil yang telah membantunya sebagai objek. Lalu ada yang ketiga, prehistori, yaitu ilmu yang mempelajari perkembangan dan persebaran semua kebudayaan manusia pada zaman prasejarah. Lalu yang keempat ada etnolinguistik, yaitu ilmu yang mempelajari ciri dan tata bahasa berbagai suku bangsa serta persebarannya. Lalu yang keenam ada etnopsikologi, yaitu mengkaji tentang masalah kepribadian bangsa. Nah, ada tiga hal di mana yang membuat mendesak sehingga muncullah etnopsikologi ini, yaitu yang pertama masalah kepribadian bangsa, yang kedua persoalan peranan individu dalam proses perubahan adat istiadat, dan yang ketiga ada tantangan nilai universal yang muncul dari konsep-konsep psikologi. Lalu yang ketujuh ada antropologi spesialisasi, yaitu pengkhususan kajian antropologi terhadap masalah-masalah praktis dalam pemerintahan, pendidikan, dan peperangan. Lalu yang selanjutnya ada antropologi terapan. Antropologi terapan ini merupakan bagian antropologi yang digunakan untuk tujuan-tujuan praktis. Lalu yang kesembilan ada arkeologi, yaitu ilmu yang mengkaji penemuan-penemuan peninggalan budaya dan fosil-fosil manusia purba. Lalu yang ke-10 ada descriptive integration atau etnografi, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan secara berulang pada objek penelitian tertentu. Lalu selanjutnya ada generalizing approach atau antropologi sosial, yaitu metode penelitian pada beberapa objek penelitian yaitu beberapa suku bangsa secara serempak dalam jangka waktu tertentu. Lalu selanjutnya pada pertemuan keempat ada penelitian tentang antropologi. Nah, di sini saya mengambil contoh yaitu kasus hukum terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Nah, penelitian ini seperti mengeksplorasi konflik antara kebebasan beragama dan praktek-praktek budaya yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai hukum. Misalnya, kasus penistaan agama yang kontroversial seperti kasus Ahok pada tahun 2017 yang memicu debat tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan. Nah, antropologi hukum ini dapat membantu dalam memahami konflik yang terjadi antara kebebasan beragama dan praktek-praktek budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum.
Selanjutnya pada pertemuan kelima ada antropologi budaya secara spesifik. Nah, antropologi budaya adalah cabang ilmu sosial yang berfokus pada pemahaman tentang manusia dalam konteks sosial dan budaya. Pendekatan yang komprehensif terhadap antropologi budaya mencakup berbagai aspek penting dari disiplin ini. Berikut adalah beberapa poin penting. Yang pertama ada orientasi umum antropologi budaya. Antropologi budaya ini termasuk konsep dasar, metode-metode yang khas, hubungannya itu dengan ilmu lain, sejarah dan manfaat pengkajian, serta berbagai permasalahan yang terkait dengan penerapannya. Lalu yang kedua ada gejala elementer antropologi budaya, yaitu gejala-gejala elementer atau esensial dalam antropologi budaya seperti evolusi manusia dan kebudayaannya, organisasi atau kehidupan kolektif dalam struktur masyarakat, penelitian kepribadian, nama atau hukum, serta adat istiadat dalam budaya tertentu. Pendekatan hukum dan psikologi digunakan dalam penelitian kepribadian manusia. Lalu yang ketiga ada perubahan kepribadian masyarakat dan budaya. Perubahan kebudayaan dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk discovery, invention, evolusi, dan difusi. Dalam era teknologi informasi, perubahan budaya sering terjadi dalam masa yang relatif cepat, biasanya karena ditemukan atau dikenalnya teknologi baru. Lalu yang keempat, kaitannya dengan modernisasi. Nah, antropologi budaya ini juga dianggap penting dalam konteks modernisasi karena memahami asal-usul adat istiadat, norma, dan hukum serta kepercayaan pada masyarakat lampau dapat memberikan manfaat yang besar bagi manusia modern. Nah, pemahaman ini juga penting untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan masa kini. Lalu pada pertemuan ke-6 ada definisi kebudayaan menurut ilmu antropologi. Menurut Prof. Kuncera Ningrat menjelaskan bahwa cara hidup manusia dengan berbagai macam sistem tindakan dijadikan sebagai objek penelitian oleh ilmu antropologi. Itulah sebabnya dalam memberi pembatasan pada kebudayaan, ilmu antropologi ini berbeda dengan ilmu lainnya. Jika dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan dibatasi pada hal-hal yang indah saja, sedangkan dalam ilmu antropologi kebudayaan ini diartikan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Lalu, proses perubahan kebudayaan ini dimulai sejak manusia berevolusi dalam jangka waktu kurang lebih 4 juta tahun lamanya. Perubahan kebudayaan manusia ini diikuti dengan perkembangannya dari waktu ke waktu seputar alat komunikasi, sistem pembagian kerja, dan interaksi antar warga kelompok. Hal ini juga membentuk alat dan piranti baru dalam memenuhi kebutuhan manusia yang semakin menjadi lebih modern ditandai dengan revolusi industri yang merupakan revolusi ketiga kebudayaan manusia pada zaman Barok kedua abad ke-18 sampai dengan abad ke-20. Seperti yang dikatakan A.L. Kreber, bahwa proses kebudayaan yang seolah melepaskan diri dari evolusi organik dan jauh melesat maju merupakan proses perkembangan superorganik dari kebudayaan. Selanjutnya ada individu atau kepribadian. Nah, kepribadian atau individu ini merupakan semua corak perilaku dan kebiasaan individu yang terhimpun dalam dirinya dan digunakan untuk bereaksi serta menyesuaikan diri terhadap segala rangsangan baik dari luar maupun dalam. Perilaku dan kebiasaan ini merupakan kesatuan fungsional yang khas pada seseorang. Nah, unsur-unsur kepribadian ini ada 3. Yang pertama ada pengetahuan atau sains, yang kedua ada perasaan atau feeling, dan yang ketiga ada dorongan naluri atau drive. Lalu selanjutnya ada masyarakat. Nah, masyarakat ini manusia yang merupakan makhluk hidup yang juga sering mengelompok sama halnya dengan para binatang. Namun, perbedaannya terletak pada sistem pembagian kerja, aktivitas kerjasama, dan berkomunikasi yang tidak bersifat naluri. Hal ini dikarenakan manusia memiliki akal dan mengembangkan suatu kemampuan. Lalu unsur-unsur masyarakat ini ada 7. Yang pertama ada masyarakat,
Yang kedua ada kategori sosial, yang ketiga ada golongan sosial, yang keempat ada kelompok dan perkumpulan, yang kelima ada beragam kelompok dan perkumpulan, yang keenam ada ikhtisar mengenai beragam wujud kesatuan manusia, dan yang terakhir ada interaksi antar individu dalam masyarakat. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.